Untuk video sekarang kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2. Nah, PD orde 2 ini artinya itu memiliki menjadi cirinya itu kan dia itu turunan kedua gitu. Nah, PD orde 2 ini terdiri dari 4 tipe ya, bisa dilihat di layar. Nah, jadi D kuadrat Y pangkat DX kuadrat kan itu biasanya hanya DY per DX saja. Nah, kalau DY per DX ini artinya orde 1. Nah, kalau DY kuadrat Y per DX kuadrat itu artinya dia orde 2 gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas PD orde 2 tipe 1 dan 2 dulu ya. Nah, untuk tipe 1 dan 2 baik diselesaikan penyebutnya tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya. Nah, sekarang kita bahas tipe 1 dan tipe 2 dulu. Untuk tipe 1 perhatikan perbedaan dengan tipe 2. Kalau tipe 1 D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan fx. Nah, jadi dia sama dengan fungsi X saja. Sementara untuk tipe 2 D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan fx dy per dy dx. Jadi ada dua fungsi X dan turunannya gitu. Kalau ini hanya fungsi X saja, kalau tipe 2 itu fungsi X dan turunan. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan solusi umum dari PD orde 2 tipe 1 dan 2. Berikut ini kita tentukan dulu. Kalau yang nomor 1 ini jelas tipe 1 karena dia langsung fungsi X ini. Nah, untuk nomor 2 juga tipe 1 langsung ada fungsi X nya. Nah, kalau nomor 3 dia tipe 2 ada fungsi X dan turunannya. Baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh nomor 1 langsung. Nah, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini artinya turunan kedua. Untuk turunan ini kita akan naikkan dulu atau kita integralkan menjadi dy per dx. Jadi asalnya turunan kedua itu menjadi turunan pertama dengan cara kita naikkan atau integralkan. Nah, ini ruas kanan kita integralkan 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx ya. Jadi dy per dx sama dengan kita integralkan ruas kanan berarti menjadi 5 per 4 y x pangkat 4 ditambah 2 per 3x pangkat 3 ditambah C1 gitu ya. Kenapa C1 sampai C2? Karena kita akan kedua kali ya mengintegralkannya, baru turunan pertama. Setelah itu kalau bentuknya seperti ini kita integralkan bagi 2. Kalau dy per dx integralkan menjadi y. Nah, ruas kanan juga kita integralkan menjadi 5 per 4x pangkat 4, berarti itu sama saja dengan 4 per 5 ya. Karena 5 itu pangkatnya bertambah 1, atau kita bisa berubah menjadi 5 per 4 kali 1 per 5, karena 5 itu kan menjadi per 1 ya. Kalau pembagian itu kan dibalik ya. Berarti 1 per 4 dikali 1 per 4 x pangkat 5 plus 1 per 6x pangkat 4. Nah, itu ditambah integral c dx berarti c1x ya. Berarti dx itu ditambah c2. Untuk contoh nomor 2 ini masih tipe 1 ya, cuman bentuknya aja yang beda. Kalau menyelesaikannya kita ubah dulu bentuknya seperti nomor 1 begitu. Selanjutnya nomor 3 itu adalah tipe 2 ya, karena ini dua fungsi X dan turunannya. Nah, tipe 2 ini sedikit berbeda dengan tipe 1 ya. Perhatikan sedikit panjang caranya. Pertama kita akan misalkan P adalah dx ya, maka dp per dx itu artinya turunan dari P. Jadi dp per dx itu sama dengan turunan kedua D kuadratnya kuadrat Y per dx pangkat 2. Jadi kalau kita misalkan P nya sama dengan dx adalah D kuadrat per dx kuadrat. Setelah itu kita substitusikan diganti ini ke soalnya ya, berarti x D kuadrat Y per dx kuadrat adalah dp dx ya. Kita ganti ini jadi x dikali dp per dx plus p plus x sama dengan 0. Kemudian x dikalikan dp per dx ditambah p. Nah, x nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi minus ya, karena pindah ruas. Selanjutnya ini kita sebutnya sebagai persamaan kedua. Ingat bahwa dx per dxp per dx sama dengan x dp per dx ditambah p dx per dx. Jadi ini kalau dipecahkan diuraikan menjadi seperti ini ya, maka sama dengan x dp per dx ditambah p dx per dx itu 1 ya, maka kita mendapatkan x dp per dx ditambah t. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 3.
kalian lihat persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi jika persamaan 2 sama dengan persamaan 3, maka jadi dxp per dx itu sama dengan ini min x. Maka kita integralkan kiri dan kanan, kita integralkan seperti ini. Berarti kalau diintegralkan menjadi xp aja ya. Xp sama dengan ini integral biasa min x, berarti min setengah x kuadrat plus c1. Jadi setelah persamaan 2 sama dengan persamaan 3, kita integralkan yang kiri, berarti turunannya hilang, jadi xp saja ya. Yang kanan kita integralkan seperti biasa, jadi min setengah x kuadrat plus c1. Kemudian p nya kita ganti, p nya itu adalah dy per dx ya, berarti x dy per dx sama dengan min setengah x kuadrat ditambah c1. Nah ini kedua ruas kita bagi x, berarti tinggal dy per dx min x setengah x plus c1 per x. Kemudian ini kita integralkan ya, yang kiri menjadi y ya, berarti ini juga menjadi min setengah x plus c1 per x dx. Jadi harus bentuknya itu y sama dengan, berarti y sama dengan integral min setengah x kuadrat untuk min seperempat y ya, seperempat ya. Jadi min setengah per 2 berarti min seperempat x pangkat 2, karena pangkatnya itu bertambah 1 ditambah perhatikan c1 per x itu kan sama aja dengan c1 dikalikan 1 per x, sementara integral 1 per x itu kan ln x. Jadi makanya yang integral dari c1 per x itu adalah c1 ln x plus c2.